Muhammad Dwiki dan juga Nova. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit laporan mini riset tentang pendidikan karakter SDGs poin 2 yaitu tanpa kelaparan. Boleh slide selanjutnya, Ripa? Nah, yang pertama adalah latar belakang. Pertama, kelaparan tidak selalu terlihat secara langsung seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya ketika tentang masyarakat ditanya tentang apakah gizi mereka tercukupi ataupun kepuasan mereka untuk makan tercukupi itu tidak bisa kita lihat, namun harus kita tanyakan secara langsung ataupun observasi bisa berupa wawancara dan juga melihat ke lapangan. Yang kedua, permasalahan gizi masih menjadi isu penting di masyarakat. Oke, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya ada sedikit istilah di kita mah kayak yang penting mah kenyang. Nah, di kita itu masih sedikit banyak gitu yang menganut kepercayaan seperti itu, sementara untuk faktor gizi itu di latar belakangkan. Kemudian ada SDGs poin 2 menekankan akses pangan bergizi bagi semua. Nah, maksud dari menekankan akses pangan bergizi bagi semua, itu kita mencoba untuk pemerataan gizi bukan hanya untuk kalangan-kalangan atas yang mendapatkan makanan atau bisa gitu makanan yang bergizi, namun dari masyarakat ke bawah atau rendah atau bisa dibilang miskin juga masih bisa gitu mendapatkan makanan bergizi. Boleh slide selanjutnya, Ripa? Kemudian ada Ripa udah ada. Oke, lanjut aja ya. Kemudian ada tujuan SDGs poin 2 yaitu mengakhiri kelaparan. Nah, jadi poin SDGs 2 ini sendiri tujuannya itu yang mengakhiri kelaparan, kita mencoba atau menekankan gitu bahwasanya semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak mengalami kelaparan. Kemudian menjamin akses pangan aman dan bergizi, kemudian menghapus malnutrisi. Nah, menghapus malnutrisi ini sendiri itu artinya eh, tidak ada lagi orang di dunia ini itu yang mengalami kekurangan nutrisi. Kemudian mendukung sistem pangan berkelanjutan. Nah, maksud dari mendukung sistem pangan berkelanjutan ini sendiri itu bukan hanya bisa mendapatkan makanan yang bergizi dalam waktu singkat, tapi juga dalam jangka panjang seperti itu. Kemudian ada lokasi observasi. Lokasi observasi yang pertama sekitar kampus UPI Sumedang. Kenapa kita mengambil lokasi observasinya itu di sekitaran kampus UPI Sumedang? Yang pertama karena di sekitar UPI kampus Sumedang itu banyak orang berlalu lalang dan kemudian juga banyak anak sekolah seperti itu. Kemudian kami juga melakukan penelusuran data di internet terkait kondisi gizi di Kabupaten Sumedang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya ada temuan masalah. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, tidak ditemukan kondisi kelaparan ekstrim secara langsung di lingkungan sekitar. Sebagian besar masyarakat masih memiliki akses terhadap makanan sehari-hari. Namun, permasalahan yang ditemukan lebih berkaitan dengan kualitas gizi makanan yang dikonsumsi masyarakat. Banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan dalam jumlah cukup, tetapi tidak memperhatikan keseimbangan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari sumber internet, prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 mencapai sekitar 6,74%. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada analisisnya. Yang pertama ada kelaparan modern, lebih berkaitan dengan kualitas gizi. Kelaparan saat ini tidak selalu berarti kekurangan makanan, tetapi lebih pada kekurangan zat gizi yang penting. Yang kedua ada kurangnya edukasi masyarakat tentang gizi seimbang.
Banyaknya masyarakat belum memahami konsep gizi seimbang, seperti pentingnya variasi makanan, porsi yang tepat, serta kebutuhan nutrisi sesuai usia. Yang ketiga, ada pencegahan stunting, perlu pendekatan edukatif. Stunting itu gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, tidak cukup dicegah hanya dengan bantuan makanan. Diperlukan edukasi kepada orang tua, terutama ibu, tentang pemberian ASI eksklusif, empasi yang bergizi dan tepat waktu, serta kebersihan dan sanitasi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Baik, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada solusi yang ditawarkan oleh ini, Kang. Di situ juga ada optimalisasi peran posyandu dan puskesmas, yang dimana itu adalah fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Optimalisasi berikut berarti meningkatkan fungsi dan kualitas layanan mereka. Contohnya itu dengan kayak memperbaiki layanan pemeriksaan ibu hamil, bayi, dan balita. Nah, terus ada rutin melakukan pemantauan pertumbuhan anak, kayak melihat berat badan anak dan tinggi badan anak itu. Terus ketiga, menyediakan suplemen gizi seperti vitamin dan gaji makanan tambahan. Terus yang kedua ada sosialisasi gizi secara masif, yang dimana sosialisasi gizi berarti menyebarkan informasi tentang pentingnya pola makan sehat kepada masyarakat luas. Masif yang artinya itu dilakukan secara besar-besaran dan berkelanjutan. Contohnya itu kampanye melalui media sosial, TV, radio, dan penyuluhan langsung. Di situ juga ada kegiatan di desa seperti penyuluhan oleh kadar kesehatan. Tujuannya yaitu agar masyarakat lebih sadar pentingnya gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada edukasi kandungan nutrisi kepada masyarakat. Edukasi ini fokus pada pemahaman apa saja nutrisi dalam makanan dan manfaatkan bagi tubuh seperti protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, karbohidrat seperti sumber energi, dan vitamin dan mineral menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diajarkan dengan cara membaca kandungan gizi pada kemasan makanan, memilih makanan sehat dengan bahan lokal yang terjangkau. Tujuannya itu ya agar masyarakat tidak hanya makan kenyang, tapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Cukup, mungkin lanjut dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan yang menjadi 3 poin. Yang pertama, kelaparan tidak tampak langsung, namun masalah gizi masih ada. Nah, maksud daripada kelaparan tidak tampak langsung ini ketika kami melakukan observasi, dirasa terlalu canggung gitu. Bagaimana ketika menanyakan kepada satu persatu orang tentang kelaparan yang rasanya mungkin. Lalu kami pun melangkah ke ranah yang lebih luas dan lebih krusial, yaitu masalah gizi, khususnya di kampus dan daerah Sumedang. Dan yang dihasilkan seperti ya data yang ada di atas gitu. Lalu ada yang menjadi solusi yang ditawarkan oleh kami adalah edukasi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kunci. Nah, yang paling tepat dirasa bagi kami masalah edukasi ini adalah memang dari pemerintah sendiri melalui seperti tadi yang disebutkan posyandu-posyandu yang telah terbentuk di sekitaran desa-desa di kecamatan seperti itu. Lalu upaya berkelanjutan diperlukan untuk menekan stunting. Nah, ini kami simpulkan lebih ke bagaimana peran pemerintah setempat dalam memprogramkan masalah stunting agar semakin kecil terus ditekan gitu. Dan bagaimana terus berkelanjutan gitu, karena tidak akan efektif jika hanya sementara atau tidak berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Itu kesimpulan. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.